Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya M. Ainul Fikri di channel Belajar Prestasi. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi resensi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA. Untuk yang baru bergabung, mohon dukungan like, comment, share, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Resensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai keunggulan dan kelemahan dari buku, film, dan drama. Dengan kata lain, resensi itu mengulas atau memberi penilaian terhadap suatu karya. Kalau di dalam pelajaran kelas 11, ini resensi lebih mengarah kepada resensi buku. Jenis-jenis resensi. Yang pertama, resensi informatif. Adalah resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi suatu buku. Yang kedua, resensi deskriptif. Berisi secara detail tiap-tiap bagian atau babnya. Dan yang ketiga, resensi kritis. Berisi ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isinya objektif dan kritis dalam menilai sebuah buku. Jenis-jenis buku yang akan diulas meliputi yang pertama, resensi buku non-sastra. Jenis ini membahas, menilai, dan memaparkan buku-buku non-sastra. Resensi jenis ini disajikan secara informatif evaluatif atau informatif evaluatif. Yang kedua, resensi buku sastra hampir mirip dengan mengapresiasi karya sastra. Hal ini disebabkan unsur-unsur yang membangun karya sastra berbeda dengan buku non-fiksi. Di dalam buku karya sastra terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua hal ini yang menjadi sorotan utama dalam menilai buku sastra. Unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul ulasan. Judul harus sesuai dengan isi ulasan dan harus menarik, serta benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Judul dapat dibuat setelah ulasan selesai. Dalam menulis judul resensi harus jelas, singkat, dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Unsur yang kedua, data karya yang diulas. Data yang dibutuhkan untuk mengulas buku meliputi judul buku, pengarang, penerjemah jika ada, genre, editor atau penyunting, penerbit, tahun terbit, beserta informasi cetakan keberapa, tebal buku, harga buku, dan lain-lain. Unsur resensi yang ketiga yaitu pembukaan. Pembukaan bisa dimulai dengan hal-hal seperti berikut ini, yaitu yang pertama, ulasan pembuat karya dan prestasinya. Selanjutnya, perbandingan dengan karya jenis yang sudah ada. Pemaparan keunikan karya tersebut, perumusan tema karya, pengungkapan kritik serta kesan terhadap karya, ulasan tentang penerbit atau produser, pengajuan pertanyaan, dan pembuka dialog. Unsur yang keempat yaitu tubuh atau isi pernyataan. Tubuh atau isi pernyataan biasanya memuat hal-hal seperti berikut ini, yaitu sinopsis atau isi karya secara singkat, padat, dan kronologis. Pembahasan singkat dengan kutipan secukupnya. Keunggulan karya, kelemahan karya, rumusan kerangka karya, tinjauan bahasa, yaitu mudah dipahami atau tidak.
Dan yang terakhir adanya kesalahan cetak dalam buku atau ketidaklengkapan logika di dalam film. Unsur berikutnya yang kelima, penutup. Bagian penutup biasanya berisi pendapat bahwa karya tersebut penting untuk siapa dan mengapa. Struktur resensi. Yang pertama, bagian identitas, meliputi judul, penerbit, pengarang, kota penerbit, tahun terbit, tebal buku untuk jumlah halaman, dan harga buku. Bagian ini bertujuan untuk memperkenalkan buku yang diresensi kepada pembaca. Yang kedua, bagian sinopsis, berisi ringkasan karangan. Dan yang ketiga, bagian ulasan, berisi bahasan dan pertimbangan mengenai baik atau buruknya sebuah buku. Dan yang keempat, bagian penutup, yaitu biasanya berisi kesimpulan. Adapun tujuan resensi, yang pertama, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan buku. Yang kedua, memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca. Yang ketiga, memberikan masukan untuk penulis. Yang keempat, untuk menguji kualitas buku. Dan yang kelima, untuk mengetahui latar belakang buku yang diterbitkan. Adapun manfaat resensi, yang pertama, bahan pertimbangan, memberikan gambaran untuk membaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, nilai ekonomis, bisa mendapatkan uang atau imbalan. Yang ketiga, sarana promosi buku. Buku yang akan diresensi adalah buku yang baru terbit dan belum pernah diresensi sama sekali. Dengan kata lain, sebagai ajang untuk mempromosikan buku baru tersebut. Dan yang keempat, pengembangan kreativitas. Semakin kita sering menulis resensi buku-buku, maka kemampuan kita akan menjadi terasa karena telah terbiasa untuk menulis. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang resensi. Mohon dukungan like, comment, share, dan subscribe di channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.